Mungkin kita mulai dulu ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, teman-teman. Tetap menjaga kesehatan, menjaga pikiran, menjaga mental ya. Ini sudah masuk di semester akhir ya, sebagian besar ya. 2017 ya, mungkin ada yang sudah ngambil P3 dan besok tinggal skripsi. Nah, artinya kan sebagian besar mungkin sudah akan lulus di tahun depan ya. Jadi teman-teman saya kira harus terus menjaga semangatnya, harus terus menjaga apa ya? Menjaga motivasinya ya, dan satu lagi saya kira harus segera menentukan tujuan ya, teman-teman ya. Tujuan target yang mau dicanangkan setelah teman-teman nanti lulus ya sebagai seorang sarjana psikologi. Semoga lancar ya semuanya ya. Diberikan kemudahan ya, mampu mengatasi segala hambatan dan kendala ya, dan kalau memang ada rezeki, ada waktu, insya Allah tahun depan kita bisa bertemu ya di forum kuliah. Oke, ini mungkin sebagian besar baru pertama kali ya ketemu dengan saya, karena di semester semester sebelumnya saya mungkin tidak semuanya mengajar 2017, jadi hanya sebagian yang pernah ketemu dengan saya, mungkin sebagian kemarin mengambil dosen yang lain. Jadi ini mungkin kesempatan apa, kita baru bertemu di forum kuliah, walaupun forum online ya, tapi saya harap tidak menyurutkan motivasi untuk terus belajar bagi teman-teman. Oke, teman-teman, intinya di intervensi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, mungkin di beberapa video sebelumnya, di sini kan teman-teman akan belajar bagaimana melihat suatu permasalahan di ruang lingkup organisasi atau perusahaan. Kemudian teman-teman akan berlatih, akan belajar bagaimana mengatasi masalah yang ada di sebuah perusahaan. Karena salah satu prospek kerjanya bagi lulusan psikologi itu kan nanti Anda kerja di ruang lingkup perusahaan, DPO, sebagai HRD. Nah, salah satu tugasnya seorang HRD itu kan harus bisa mengatasi masalah karyawan kan di perusahaan. Dengan segala hal, perubahan perusahaan, perkembangan perusahaan, bisa muncul beberapa potensi masalah yang ada di karyawan. Nah, kita sebagai HRD harus siap bisa mengatasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang muncul pada karyawan. Nah, kita lihat nanti di kelompok 9 seperti apa hasil temuannya. Nanti kalau misalnya sudah selesai disampaikan, nanti setelah ini kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke, nanti sambil ngobrol aja ya kita ya, santai aja ya. Nanti apa, saling diskusi. Monggo teman-teman, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu, silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, monggo langsung aja, silahkan. Halo. Suara saya terdengar ya, Pak? Ya, dengar, Mas. Monggo, silakan, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Kelompok kita akan hari ini akan mempresentasikan mengenai topik pembahasan kelompok kami. Terlebih dahulu, kita akan perkenalan lebih dahulu ya, Pak. Saya Putu Gede Murah Wiloka Pakistan dengan NIM 1708-1175. Beberapa teman saya mungkin kalau bisa mic-nya di-on kan, perkenalkan satu-satu. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Sonia Hade, NIM 1708114. Oke. Perkenalkan, nama saya Syifa. Gantian. Dulu Mbak Syifa. saya. Ya, Syifa dulu. Perkenalkan, nama saya Fatika, NIM 170811458.
Perkenalkan, nama saya Masyifa Zulumia, NIM 17081426. Perkenalkan, saya Yudanto, NIM 17081428. Perkenalkan, nama saya Salva Natasha, 7081736. Oke, itu sudah semuanya ya. Mbak Dewi, Ada yang belum? Belum, Mbak Dewi, Dewi, belum. Mbak Dewi belum ya? Mungkin Sinyal Pak, sinyalnya error. ya, mungkin Mbak. Salah satu teman kita juga yang terakhir, Mbak Dewi Anggraini, Nggak apa-apa. dengan NIM 17081467. Tetap. Di siang hari kita presentasikan mengenai topik pembahasan kelompok kami. Pertama-tama, kelompok kami adalah identitas organisasi atau perusahaan kami, nama tokonya itu Shiva Cooking. Pemiliknya itu Bapak Amin dan tahun berdirinya itu pada tahun 2019. Dan alamatnya berada di Bramen, Klaten. Untuk urutan presentasinya mungkin saya akan mulai dari NIM teratas, yaitu Mbak Shiva. Bisa tolong jelaskan latar belakangnya? Halo? Shiva, di mana deh? Baik, Pak. Tolong jelasin latar belakangnya ya. Iya. Itu udah aku tunjukin Baik, di... di sini saya akan menjelaskan di bagian latar belakang. Banyaknya penjual makanan yang tersebar di sekitar kota Klaten dan media sosial. Makanan ringan disebut juga dengan merupakan produk pangan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dari segala usia. Seiring meningkatnya perkembangan zaman, maka makanan dijadikan energi. Uang usaha makan bukanlah bisnis yang gampang untuk dikelola. Dalam mengembangkan usaha makanan ringan, perusahaan harus berusaha memahami keinginan konsumen serta meningkatkan kualitas produk tersebut. Untuk itu, dibutuhkan keunggulan manajemen perusahaan untuk mengelola bisnis dengan ketajaman daya saing yang harus dibangun secara sistematis. Kemudian, untuk dapat menarik minat pembeli konsumen, perusahaan harus mempertahankan kualitas yang ada atau lebih meningkatkan kualitas produknya sendiri. Konsumen biasanya membeli suatu produk karena alasan kebutuhan, namun ada alasan atau faktor lain yang turut serta mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembeliannya. Selain persepsi kualitas, kemasan atau packing juga dapat mendorong minat beli konsumen. Kemasan harus memiliki daya tarik yang kuat terhadap konsumen agar kemasan tersebut berfungsi dengan baik. Biasanya konsumen akan cenderung memilih produk makanan dengan kemasan yang tidak mudah rusak, unik dari segi bentuk dan ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari... Oke, selanjutnya adalah visi misi. Oke. Oke, visi misi akan dibacakan oleh kedua teman saya, yaitu Natasha dan Mas Sri Taful. Oke, saya akan membacakan visi ya. Visinya adalah menjadi bisnis catering terpercaya dalam menjalankan permintaan, keinginan, dan harapan pelanggan untuk menghasilkan kepuasan rasa dan layanan yang menegakkan dan menjunjung tinggi bahwa konsumen adalah raja. Untuk misinya adalah untuk meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan efisiensi kami untuk mencapai kepuasan pelanggan. Antara lain melalui ketepatan waktu, pelayanan prima, dan penyediaan makanan yang berkualitas, sehat, dan bercita rasa.
membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sebagai salah satu keunggulan bersaing. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah diagnosis yang akan dibacakan oleh Mbak Dewi. Mbak Dewi mungkin nggak bisa ya kalau gitu karena sinyalnya. Mbak Dewi masih bisa ya? Mbak Dewi, dengar suara saya? Sinyal mungkin, Mas. Mungkin Lanjut langsung aja. ke Mbak Shelva. Shelva. Wah, namanya bagus banget. Iya, Silakan, Shelva. baik Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagnosis. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melarang masyarakat untuk mengadakan hajat dan kerumunan, usaha catering mengalami penurunan. Banyak masyarakat yang urung mengadakan hajat sehingga membatalkan pesanan atau mengurangi jumlah pesanan. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah rancangan intervensi. Rancangan intervensi akan dibacakan oleh Gilang. Oke, saya akan membacakan. Dengar suaranya, Pak? Dengar lang. Oke. Larangan intervensi dari kelompok kami itu melakukan pelatihan strategi marketing sesuai dengan intervensi yang sebelumnya kami pilih itu di strategi. Nah, jadi kami ingin melakukan pelatihan strategi marketing sehingga klien memahami pentingnya strategi pemasaran dalam persaingan yang kompetitif dengan melakukan penjualan secara online, mengikuti perkembangan teknologi saat ini, dan melakukan inovasi-inovasi baru terhadap menu-menu yang akan dijual, sehingga pegawai memiliki kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dari kompetitor di bidang usaha yang sama. Sehingga dalam pelatihan ini diharapkan dapat memberi keuntungan untuk perusahaan dan meningkatkan tambahan keahlian untuk pegawai. Baik, terima kasih Lang. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai saran. Nah, di sini kami menyarankan agar pengusaha catering perlu bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, serta berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru. Seperti memanfaatkan sosial media untuk promosi atau mendapatkan pelanggan, walaupun di tengah masa pandemi ini. Dan jangan takut menjadi berbeda dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Selanjutnya juga mencoba berkreasi dengan menu-menu baru, dan mengutamakan kualitas dan kesehatan untuk menggait konsumen, agar mendapatkan konsumen tetap, yang tentunya akan menambah jaringan bisnis catering ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikutlah lampiran-lampiran yang mungkin bisa jadi gambaran bentuk usaha dari kelompok kami. Oke, sambil kita bahas ya. Ini Oke, Pak. cateringnya siapa ya? Punya salah satu anggota kelompok di sini? Iya, Pak. Ya, kenalannya. Punya siapa? Siva, ya? Ya, saya, Pak. Oh, punya Mbak Siva. Mbak siapa? Siva. Siva. Mbak Siva. Oke, punya orang tua ya, Siva ya? Halo, Mbak Siva. Oke, ini kan usaha makanan, ya. Kalau mungkin kemarin teman-teman pernah ngambil praktek kewirausahaan, ini salah satu usaha yang mungkin bisa terdampak banget, mungkin bisa enggak. Karena ini kan kebutuhan primer ya, kebutuhan makanan. Masa COVID, masa corona seperti ini, orang tetap butuh makanan, tetap butuh yang namanya kebutuhan primer. Ya, sekalipun ada masa pandemi dan PSBB. Nah, satu hal saya kira teman-teman, kalau misalnya kita mau melihat suatu permasalahan di dalam sebuah perusahaan, yang pertama tentu kita perlu melihat apakah ada capaian yang belum tercapai selama ini, atau mungkin di luar dari rencana yang telah ditentukan. Ya, kalau misalnya masa COVID seperti ini kan memang menyerang ya hampir semua aspek kehidupan manusia ya, bahkan usaha-usaha yang tadinya benar-benar eksis ya, punya banyak konsumen, terus langsung jebret ada COVID ya, ambiar semuanya kan. Nah,
yang disampaikan dari kelompok 9 cukup menarik nih ya. Jadi memang kembali lagi terhadap produknya itu sendiri. Ini kan yang diangkat sama kelompok 9 itu kan soal strategi marketing. Ya, bahwa dengan adanya masa pandemi itu mungkin orang tidak jadi membeli atau mungkin tidak membeli barang-barang tertentu kan. Tapi kembali lagi ke jenis produknya. Jadi kan catering, makanan yang orang juga tetap butuh kan, mau seperti apa kondisinya tetap butuh. Beda kalau misalnya katakanlah Mas Gilang jualan HP, Mas Gilang jualan laptop misalnya, atau mungkin jualan barang-barang elektronik yang di masa pandemi memang agak sangat signifikan nih berkurangnya, karena itu kan kebutuhan tersier. Tidak semua orang butuh dan tidak menjadi prioritas ya. Makanya tergantung dari arah usaha dari si pemilik usaha ini lagi. Kalau kemarin teman-teman ada yang ngambil praktek wirausahaan ya di semester genap, kalau Anda masih ingat ya, ada 3 motivasi kan, 3 tujuan ketika seorang individu itu membuka usaha. Yang pertama karena kebutuhan hidup. Ya, mungkin karena habis di PHK misalnya butuh pemasukan sehingga dia beralih menjadi seorang wira swasta ya, karena kebutuhan hidup ya, pengen segera butuh duit misalnya. Terus yang kedua, ikuti tren. Jadi dia pengen mencari pemasukan tambahan dengan menjual beberapa produk yang dianggap sekarang sedang tren. Di Jogja kan banyak nih yang sekarang jadi tren kan. Mungkin semacam tahu go misalnya, terus makaroni ya, apalagi boba misalnya, es kopi dan sebagainya. Nah, itu kan contoh beberapa produk yang sedang tren. Nah, yang ketiga, orang memutuskan untuk wira swasta, wira usaha, karena punya ketertarikan dan passion terhadap suatu hal. Jadi kadang nggak ngikutin tren, tapi dia pengen berwira swasta di bidang yang sedang jadi yang menjadi hobinya lah. Mungkin Mbak Selva suka Winnie the Pooh misalnya, ya udah Mbak Selva akan menjual berbagai jenis boneka pernak-pernik tentang Winnie the Pooh ya. Misalnya Mas Gilang suka Manchester United misalnya MU ya, Mas Gilang akan menjual segala barang tentang MU misalnya, karena punya passion, punya minat terhadap suatu produk. Nah, kalau untuk yang di Shiva Cooking ini sudah berapa lama ya Mbak Shiva? Mbak Shivanya dengar nggak? Dari 2000, dengar Pak. 2000 berapa? Dari 2019 ini. 2019, baru aja berarti ya? Iya, habis itu malah ini, pandemi ini kan Pak. Oh, ini punya orang tuanya jenengan Mbak? Punya saya sendiri. Oh, yang ngelola Mbak Shiva sendiri? Iya. Oke. Nun sewu, kalau boleh sharing Mbak, apa sih tujuan atau mungkin motivasi untuk membuka Shiva Cooking ini Mbak? Tujuannya gimana ya Pak? Untuk mendapatkan hasil aja sih Pak sebenarnya. Gitu. Hanya, ini sambil cerita nggak apa-apa ya Mbak? Nanti buat pembelajaran kan. Ini apakah tujuannya hanya untuk menambah pemasukan saja, atau nantinya akan sebagai mata pencaharian Mbak? Artinya menjadi pegangan buat keluarga misalnya. Kalau bisa sih buat gimana ya Pak? Buat seterusnya. Buat seterusnya. Oke. Yeah. Pertimbangannya ketika memilih bidang masak atau mungkin makanan sebagai bidang usaha, kenapa Mbak? Ya karena kebetulan ini ibu saya juga dagang. Terus ini kan saya udah menikah nih ya. Oh alah, gitu. Ya, terus siap-siap. Iya. Ini udah di rumah sendiri, habis itu saya coba-coba buka sendiri. Oh iya. Pikir saya dengan masih lajang ya, masih dengan orang tua itu. Ya ini kan kembali tergantung dari tujuan si ownernya lagi toh, teman-teman toh. Jadi kadang ada mahasiswa yang buka usaha karena pengen nambah pemasukan, mungkin ya sekedar ngurangi beban orang tua lah. Tapi juga ada yang memang benar-benar pengen menjadi mata pencaharian, artinya menjadi pegangan hidup ke depannya. Nah, ini kembali lagi ke arah usaha dari si ownernya lagi seperti apa.
kalau kita lihat produknya, ini kan produk primer toh, Mbak Mas. Jadi bukan produk sekunder atau produk tersier. Misalnya kebutuhan dasar manusia, butuh makan dan sebagainya. Nah, sorry Mbak, ini hanya untuk mengurusi catering yang kotak-kotak saja, atau selama ini juga mengelola atau mungkin melayani catering rumahan? Ada warungnya Kalau misalnya, ada rumah makannya, atau hanya yang perdus saja gitu? cuma kalau saat ini sih cuma snack-snack aja gitu, Pak. Oh, ini snack ya? Berarti bukan makan besar ya? Ya kalau ada acara, ada yang pesan gitu baru kita buat. Oke. Masak sendiri, keluarga, atau mungkin ada yang bantu di luar apa? Ada yang bantu. Ada yang bantu ya? Iya. Nah, ini kembali lagi ke tujuan dari si owner seperti apa. Kalau misalnya memang tetap kekeh mempertahankan produk ini, berarti yang perlu dirubah mungkin memang benar strategi marketingnya. Tapi kalau misalnya orientasinya untuk mengejar omset atau mengejar keuntungan, ya udah mungkin beralih ganti produk, menjual produk yang sekarang malah sedang benar-benar dibutuhkan sama masyarakat. Gampang aja misalnya jual masker, jual hand sanitizer, jualan apa produk-produk untuk protokol kesehatan misalnya, itu mungkin lebih dibutuhkan sama masyarakat. Ya jual empon-empon, ya jahe, kunyit, ya serai, ini kan lagi banyak dijual juga nih untuk obat-obatan dan sebagainya kan. Itu mungkin yang lebih dibutuhkan masyarakat. Tapi kalau misalnya memang kekeh pengen menjual ini, berarti yang perlu dipikirkan adalah bagaimana orang tetap butuh, tetap pengen jual, atau mungkin tetap pengen beli produk ini, tapi strategi pemasarannya mungkin yang perlu dirubah misalnya. Misalnya gini, ini selama ini pemasarannya gimana Mbak? Pakai sosmed, atau pakai apa? Hanya getok tular atau gimana? Pakai Instagram sama Facebook, Pak. Oke, misalnya katakanlah pakai Facebook, pakai Instagram. Ini perlu dilihat lagi ya. Kalau misalnya teman-teman pengen mengangkat strategi marketing sebagai sebagai bentuk intervensi, strategi marketing atau metode marketing itu kan selalu dilihat dari segmentasi produknya toh. Jadi ketika kita memilih suatu media sebagai alat untuk mempromosikan suatu produk, kita yang pertama perlu tahu dulu ini segmentasinya untuk siapa? Untuk anak muda, keluarga, umum, orang tua, anak kecil, atau seperti apa. Karena kalau misalnya kita mengetahui segmentasinya, kita bisa menentukan alat yang tepat untuk promosinya. Misalnya katakanlah gini, Mas Gilang asli mana Mas? Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu. Sekarang di rumah Mas? Di rumah, Pak. Di rumah. Kamu di ibu kotanya apa masih di kabupaten? Di kota. Di kota? Di kota Bengkulunya. Oke. Misalnya gini Mas, Mas Gilang pengen jualan produk benih jagung misalnya Mas. Oh ya, benih jagung ya, yang dijual karungan itu, per kantong-kantong itu misalnya. Oke, menurut Mas Gilang, di kota Bengkulu bakal laku nggak Mas? Jual benih jagung kayak gitu? Menurut saya laku sih, Pak. Laku? Kenapa kok bisa bilang laku Mas? Misalnya sebelah sama saya tuh kadang ada kayak lahan-lahan kosong gitu kan yang luas itu biasanya ditanamin jagung kayak gitu buat dijual sama orang, sama tetangga kayak gitu, Pak. Oke. Kalau di luar pulau masih banyak lahan kosong ya. Kalau di kota di Jawa itu udah rengket banget Mas, udah banyak beton Mas. Nah, misalnya kayak gitu, kita perlu tahu dulu kan segmentasinya buat siapa. Oh, buat petani misalnya, buat orang-orang yang mungkin pengen menanam jagung misalnya. Kalau mungkin di kota Jogja, mungkin agak susah ya. Tapi ketika teman-teman coba jalan-jalan ke daerah Bantul, Kulon Progo, atau di daerah Gunung Kidul yang masih banyak persawahan, di situ banyak sekali ditemukan spanduk atau mungkin semacam baliho iklan-iklan benih tanaman Mas. Kayak jagung bisi 7 atau berapa, ada berapa merek ya. Itu mungkin cocok kalau misalnya pemasarannya seperti itu.
Tapi kalau misalnya kita pasarkan di sosmed, saya nggak yakin benih jagungnya Mas Gilang bisa laku atau enggak. Karena mungkin segmentasinya bukan segmentasi anak muda. Kita lihat dulu misalnya, pengguna Instagram siapa yang pakai? Anak muda kan. Kira-kira bisa cocok atau enggak misalnya. Kalau misalnya katakanlah promosi cateringnya Mbak Siva dilakukan di Instagram. Ya monggo, nanti seperti apa untuk analisanya. Karena pernah ngambil perilaku konsumen nggak teman-teman di sini? Kemarin semester 6. Ngambil, Pak. Ada yang ngambil. Oke, kita orang psikologi sebenarnya bisa kerja di marketing loh. Jadi tidak melulu kerja di lingkup HRD, konselor dan sebagainya. Kita orang psikologi kalau mau diseriusi bisa kok belajar marketing. Tapi dari sisi bagaimana melihat konsumennya. Kita kalau orang psikologi kan melihat demografinya, melihat orangnya, produk yang diciptakan itu harus bisa mewakili kebutuhan konsumen. Dan strategi marketingnya, kita kan perlu melihat kan, orangnya kayak gimana sih yang suka produk tersebut. Kita perlu riset, kita perlu melihat ya karakteristiknya, misalnya orang yang suka produk ini yang seperti apa, dan kita perlu tahu dulu kan orang-orang yang ditargetkan tersebut mereka sering baca media apa. Nah, kalau mungkin teman-teman buka Instagram deh, zaman sekarang misalnya, kan hampir selalu yang dicantumkan atau mungkin yang di-upload di Instagram, itu kan makanan-makanan yang tidak hanya enak secara rasa, tapi secara penampilan bagus. Kayak misalnya di mie gacoan misalnya. Ada pernah nggak ke mie gacoan? Lumayan sering, Pak. Lumayan sering. Favorit itu, Pak. Favorit. Minggu sekali biasanya makan di sana. Biasanya, ya kalau ada promo di Grab biasanya kayak gitu. Nah, itu dia. Baru mau ngomong tuh. Oke, kamu lebih suka pesan di Grab kan daripada pesan di makanan di tempatnya langsung kan? Ya, Pak. Toh. Jadi memang segmentasi di mie gacoan sepertinya lebih banyak orang pesan di Grab daripada makan di tempatnya langsung. Karena pertama harganya murah, ya, promonya banyak. Terus variannya banyak ya, dengan harga 15.000 kita udah dapat mie gacoan dengan topping yang banyak ya. Nah, tapi juga ada beberapa orang-orang yang lebih senang makan di tempat untuk di beberapa kuliner misalnya. Kayak misalnya zaman sekarang lagi boomingnya coffee shop ya. Kopi apa aja deh misalnya. Kopi yang enak ya, bukan kopi sasetan ya, bukan kopi di Warmindo ya. Yang satu gelas cuma 5.000, 4.000 kan. Tapi yang kopi yang enak, yang satu gelas sampai 25.000. Nah, orang pasti kalau misalnya pengen kopi seperti itu, yang dia pengenkan nggak cuma kopinya yang enak, tapi juga tempatnya kan. Tempatnya yang enak, Instagramable, ya, nongkrongable bahasanya, wifi-nya kenceng, ya, bisa cuci mata, dekat tempat-tempat mahasiswa misalnya. Karena yang dicari nggak cuma kopinya, banyak aspek yang pengen dicari. Nah, itu kan contoh beberapa keunggulan tuh dari suatu produk, ya, sehingga produk diciptakan harus mengikuti segmentasinya seperti apa. Kayak misalnya Mas Gilang jual pupuk kandang, jual tai kebo misalnya, bisa laku nggak? Bisa laku. Asal tahu segmentasinya dan cara pemasarannya. Makanya kan produk itu kan tidak salah. Yang salah cara marketingnya tuh. Itu yang perlu dipahami teman-teman. Makanya kan ketika memutuskan untuk buka usaha, ini kembali ke tujuan ownernya seperti apa. Apakah memang pertama, dia punya kemampuan, keterampilan untuk hal-hal tertentu, misalnya pinter gambar, pinter desain misalnya, pinter sablon, dan sebagainya, terus dia memanfaatkan kemampuannya, baru dipikirkan cara marketingnya. Atau yang kedua, ambil barang yang lagi tren aja. Karena kalau misalnya pengen cepat dapat keuntungan, kita ngambil produk yang sedang tren sekarang. Itu mungkin orang akan gampang membelinya gitu loh. Karena ya orang-orang kita kan seneng ikut-ikutan ya. Yang satu posting Instagram pakai apa, yang satu pengen ya. Yang ini pengen, yang satu beda lagi misalnya. Kayak itu ya kan. Kayak zaman sekarang ikan cupang kan lagi tren juga. Nggak cuma di Jogja, nggak cuma di Jawa. Banyak teman saya di luar pulau, ternyata lagi tren juga ikan cupang.
Nah, kadang kan ikan cupang itu kan udah lama banget, Mas. Bisnis ikan cupang. Sudah Iya. lama banget. Sudah mungkin 20 tahunan lebih. Tapi sekarang lagi tren lagi, viral lagi kan. Nah, itu ya contohnya. Jadi, kembali lagi ke, nanti mungkin teman-teman perlu ngobrol sama Mbak Syifa nih. Seperti apa kelanjutannya. Karena juga nggak apa-apa sih sambil sharing. Ini kan teman-teman berlatih jadi konsultan tuh. Mbak Syifa dari keluarganya tentu punya target, tentu punya tujuan, punya arah untuk mungkin menambah pemasukan keluarga misalnya. Nah, apakah tetap dengan cateringnya atau mau beralih produk yang lain? Ini kembali lagi ke passion atau mungkin peminatan dari masing-masing owner. Kalau saya lihat dari uraian teman-teman memang oke, secara alur ya, membahas tentang strategi usahanya. Nah, ini sambil coba dipastikan kembali ya. Mungkin perlu ditambahkan kalau misalnya diperbolehkan menambahkan omset ya. Kalau misalnya mengalami penurunan omset, berapa persen nih penurunannya? Nah, nanti monggo kalau misalnya diperbolehkan oleh Mbak Syifa perlu dicantumkan karena itu sebagai dasar atau pedoman untuk kita mengetahui permasalahan yang ada di internal perusahaan. Gitu ya, teman-teman. Gambarannya kayak gitu. Ya, Pak. So, kalau Anda kerja di perusahaan, sebelum melamar kerja, sebelum wawancara, harus pahami dulu profil perusahaannya kayak gimana, arah perusahaannya kayak gimana. Karena setiap arah perusahaan, setiap tujuan sebuah perusahaan, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kinerja kita di perusahaan ya. Jadi jangan sampai teman-teman kaget. Anda kalau misalnya kaget, nggak tahu seluk-beluknya perusahaan, ya nanti akan stres sendiri, karena nggak siap. Ya intinya setiap aturan yang ada di perusahaan, organisasi, teman-teman harus menyiapkan diri ya. Karena bisa aja aturan yang berlaku bisa tiba-tiba berubah. Ya, kayak ini deh, ini kalian ngalami kuliah jam 7 pagi kan, perubahan kan, jam 8 di jam 7 pagi ya. Rasanya gimana kuliah jam 7 pagi? Kaget nggak? Kaget, Pak. Sering bablas. Padahal jam 7 baru bangun, jam 7 udah masuk kelas kan. Ya, ini kan contoh contoh kebijakan organisasi yang mau tidak mau sebagai anggota organisasi, ya kita harus mengikuti. Ya biasa jam 7 baru bangun. Ini saya juga kaget ya, biasa mungkin jam 7 tuh baru sarapan saya kadang. Kalau sempat sarapan. Ini jam 7 paling nggak udah masuk kelas. Artinya kan kalau di absennya pegawai jam 7 kurang 10 itu udah absen. Berarti kan mikirnya saya jam 6:04 udah berangkat ke kampus. Perlu jam 6 tuh kadang masih goleran di tempat tidur. Nah itu contohnya. Misalnya kayak sekarang kan kalau di kampus 3 itu kalau kelas pagi itu kan bahkan kuliah sampai jam 6:30 kan teman-teman. Sekarang ada 4 paralel kan sekarang. Jadi yang kelas pagi itu kelas terakhir kalau nggak salah sekarang jam 5 sore. Jadi kadang ada yang sampai jam 5 sore kuliahnya. Nah itu kan juga bagian dari kebijakan. Kayak besok di perusahaan ada beberapa perusahaan yang mewajibkan kalau Sabtu Minggu itu malah masuk kerja. Liburnya Senin Selasa. Nah, Anda kerja di restoran, Anda kerja di mall misalnya, Anda kerja di perusahaan yang berhubungan dengan publik, itu malah Sabtu Minggu kan malah banyak konsumen. Dan mau tidak mau, kalau kita kerja di operasional, ya kan harus masuk. Jadi makanya kan banyak lokasi-lokasi usaha, tempat wisata, restoran, dan sebagainya, itu kalau hari Senin, itu malah banyak kan libur. Ada beberapa tempat makan di Jogja, tempat wisata, itu kalau Senin tutup. Karena Senin biasanya buat liburan. Itu hari Minggunya buat pegawai restoran ya hari Senin. Saya dulu pas di Jakarta juga kadang masuk hari Minggu. Jadi liburnya malah hari Senin sama hari Selasa. Nah itu kan aturan lagi. Itu harus, ya kan mungkin ada ketidaksiapan bagi kita ya sebagai pegawai nantinya ketemu bos yang galak, Anda kuliah deh misalnya, kadang ketemu dosen yang nggak enak kan, Anda ketemu mata kuliah yang mungkin nggak bisa nyaman buat Anda kan,
banyak tugas ya harus dikumpulkan di saat yang bersamaan misalnya. Ya karena mungkin punya standar universitas, fakultas punya standar dan kita harus bisa mengikuti. Tapi kan kadang ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa mengikuti arah dan mungkin kebijakan dari universitas. Itu yang apa ya, mungkin besok di perusahaan ketika kita kerja akan benar-benar merasakan sih kita sebagai pegawai. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini udah mau habis waktunya. Saya pakai yang gratisan. Ini saya rekam ya. Nanti saya share di grup ya. Ini ada yang mau ditanyakan, nanti teman-teman bisa chat aja di grup ya. Kalau misalnya kurang jelas. Oke, gitu aja ya. Thank you ya semuanya. Salam sehat ya. Insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Matur nuwun. Baik, Pak. Sukses ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya,